Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum kita mulai di kajian pagi yang indah ini, kami sekarang berlokasi di Brastagi, Sumatera Utara. Marilah kita kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di pagi yang indah ini kami akan mengkaji kelanjutan bertemu dengan Israfil, yakni malaikat yang bertugas meniupkan sangkakala, malaikat yang bertugas meniupkan kekiamatan. Bertemu dengan malaikat Jibril sudah kita kaji bersama. Bertemu dengan malaikat Mikail sudah kita kaji bersama. Dan saat ini mengkaji tentang pertemuan kita dengan malaikat Israfil, yakni sang peniup sangkakala. Jadi kapankah kita bisa bertemu dengan malaikat Israfil? Jadi kapankah kita bertemu dengan malaikat yang meniupkan sangkakala? Kita bertemu dengan malaikat Israfil yang meniupkan sangkakala ketika kita masuk ke dalam diri kita, ketika kita menghening-heningkan diri kita, ketika kita mensunyi-sunyikan diri kita, ketika kita menggelap-gelapkan diri kita, ketika kita memalam-malamkan diri kita di hati kita, ketika sudah jumpa dengan sangkakala, ketika jumpa dengan Israfil, maka hancur leburlah kehidupan dan hancur leburlah badan manusianya di dalamnya. Kapankah itu terjadi? Ketika kita sudah berjumpa dengan runtuhnya langit, yakni hidup, dan hancurnya bumi, yakni badan, dihancur leburkan, diluluh lantakkan, kemudian dipersembahkan kembali kepada Tuhannya.
seketika sudah hancur seluruh alam semesta, ketika sudah hancur dirimu di hatimu, apakah ada Tuhan selain Allah? Maka dari itu, disitulah Israfil berada. Bagi kawan, bagi sahabat-sahabat yang belum menemukan Israfil, yang sudah lama belajar untuk mati sebelum mati, yang sudah lama belajar untuk bertemu Allah di dalam keheningan, di dalam kemalaman, di dalam kesunyian, ya ada jalan pintasnya, yakni lewat pintu baiat. Bila tidak berbaiat, ya tidak apa-apa, belajar sendiri, baiat sendiri, seterusnya, belajar seterusnya, hingga sampai ajal tiba, hingga saat sakaratul maut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi setelah Israfil itu meniupkan sangkakala di dalam hati kita, maka hancur leburlah. Jadi ketika kita sudah tiada kewujudan diri manusia kita, ketika kita sudah tiada kehidupan diri manusia kita, ketika kita sudah tiada kehendak, kekuasaan, daya upaya diri manusia kita di hati kita, berarti Israfil telah muncul. Jadi sudah jangan dicari sosok Israfilnya lagi. Yang ada hanyalah uripe Allah yang menggelar Israfil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba kita baca ayatnya. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fasu'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dan menunggu keputusan Allah. Sadaqallahul azim. Bagaimana ini maknanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maknanya adalah, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba kita perhatikan, coba kita hayati, siapa yang tak mati dan siapa yang mati. Jadi ketika sangkakala ditiup, maka manusia yang tak beriman semuanya mati, kecuali yang dikehendaki Allah, kecuali yang di dalam hatinya sudah tak ada lagi hidup manusianya, kecuali hidup Tuhannya di hatinya. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Jadi ketika kematian mendera, ketika Israel sudah mencabut kesadaran manusianya, mencabut kepahaman manusianya, mencabut iman manusianya, maka itulah hari kiamat bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya. Maka dari itu ditiupkanlah sangkakala. Sekali lagi maka mereka terbangun ketika sudah melakukan keheningan, kemalaman, kesunyian, kehancuran. Dan ketika manusia sudah sampai di alam kematiannya, di alam keabadiannya, di mana alam manusia, di mana alam keabadian manusia, yakni di dalam ketiadaan, di dalam keadaman, di dalam kerusakan. Maknanya laisa kamisli syai'un, tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Kembali ke ayat ke surat Al-Insan ayat pertama. Silakan baca sendiri. Jadi asal mula manusia itu suatu hal yang tak dapat disebut, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita laksanakan seperti biasanya, menghening-heningkan diri, memalam-malamkan diri, mensunyi-sunyikan diri, menggelap-gelapkan diri, memati-matikan diri kita di hati kita agar ketemu dengan malaikat Israfil. 5 menit mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan mengheningkan cipta, berperang-perangan di dalamnya. 5 menit saya tunggu.
Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Dengan kiamatnya sendiri. Bertemu dengan kiamatnya, hawa nafsunya di hatinya yang selama ini menjadi Tuhan dan mentuhani Tuhan di hatinya selama ini. Itulah yang harus dikiamatkan. Bukan kiamat-kiamat yang kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi di hati kita sudah ada kiamat yang harus dikiamatkan. Dimatikan, dihancur leburkan. Itulah yang dimaksud para nabi, para rasul, para aulia Allah sudah bertemu dengan kiamatnya sendiri-sendiri di hatinya. Itulah makna dari rukun iman yang kelima. Beriman bertemu langsung dengan hari kiamatnya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga penjelasan tentang malaikat Israfil ini bisa teraplikasi, bisa kita hayati, bisa kita pahami di lubuk sanubari kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Jadi disitulah semuanya cerita yang ada di luar diri kita itu sejatinya ceritanya hati. Al-Quran, kitab apapun yang ada di luar diri kita itu semuanya ceritanya hati. Hati setiap manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan, mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, mari kita kemahkan salawat dhalimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا محل المشكلات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.